Malam itu, sekelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang, Raka, Joni, Dita, Andi, dan Siska, memutuskan untuk mendaki Gunung Sagara, gunung yang terkenal dengan keindahan puncaknya namun menyimpan banyak kisah mistis. Mereka semua adalah pendaki berpengalaman, tetapi kali ini mereka memilih jalur yang jarang dilalui karena ingin mencari tantangan baru. Saat mereka mulai mendaki, suasana terasa tenang, hanya suara hembusan angin dan dedaunan yang bergesekan. Namun, semakin mereka naik, udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Dita, yang peka terhadap hal-hal mistis, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berkali-kali menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengawasi mereka. "Perasaanmu aja, Dit," ujar Joni sambil tertawa. "Jangan bikin takut." Dita menghela napas, mencoba mengabaikan firasat buruknya. Namun, saat mereka tiba di pos 3, kabut tebal tiba-tiba turun dengan cepat, jauh lebih tebal dari yang seharusnya. Pandangan mereka menjadi terbatas hanya beberapa meter ke depan. Andi menyalakan senter, namun cahaya senter seolah tertelan oleh pekatnya kabut. "Kok bisa setebal ini?" gumam Raka heran. Siska menggigil, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Aku dengar cerita, kabut ini katanya muncul kalau ada sesuatu yang tidak suka dengan keberadaan kita," bisiknya. Suasana semakin mencekam ketika mereka mendengar suara langkah kaki di antara pepohonan. Namun, saat mereka menyorotkan senter ke arah suara itu, tak ada siapa-siapa. "Udahlah, kita lanjut aja. Jangan terlalu dipikirin," kata Raka, mencoba tetap tenang meski hatinya mulai gelisah. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Namun, setelah beberapa menit berjalan, mereka terkejut saat mendapati diri mereka kembali ke pos 3, seolah-olah mereka berjalan dalam lingkaran. "Ini nggak mungkin," Andi mulai panik. "Kita jalannya lurus, nggak belok-belok." Dita merasakan bulu kuduknya meremang. Ia meraih tangan Raka. "Kita harus berhenti. Ada sesuatu yang nggak beres di sini." Belum sempat mereka berdiskusi lebih jauh, suara tawa lirih terdengar dari dalam kabut. Suara yang pelan, tetapi jelas terdengar di telinga mereka semua. Jantung mereka berdegup kencang, napas mereka tertahan. Tiba-tiba, Siska menjerit, "Ada yang pegang tanganku." Seketika, seluruh tubuh mereka membeku. Mereka tidak sendiri di dalam kabut ini. Ada sesuatu yang mengintai. Siska mundur beberapa langkah sambil gemetar. Matanya terbelalak, mencari sosok yang baru saja memegang tangannya, tetapi yang ada hanya kabut tebal di sekeliling mereka. "Siapa yang megang?" Raka bertanya dengan suara sedikit bergetar. "Aku nggak tahu. Tanganku seperti dicengkeram, tapi nggak ada orang." Siska terisak, tubuhnya masih gemetar hebat. Andi menyorotkan senter ke sekitar mereka. Seketika, semua terpaku ketika melihat bayangan hitam berdiri tak jauh dari mereka. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Bayangan itu diam, hanya berdiri di antara kabut, mengawasi mereka. Joni menelan ludah. Kita harus pergi dari sini." Mereka sepakat untuk berbalik arah, kembali turun ke pos sebelumnya. Namun, baru beberapa langkah, kabut semakin tebal hingga mereka hampir tidak bisa melihat satu sama lain. Suara langkah kaki yang bukan berasal dari mereka kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Jangan panik.
Pegang tangan satu sama lain biar nggak terpisah, ujar Raka. Dita menggenggam tangan Siska, sementara Johnny memegang bahu Andi. Mereka berjalan pelan dengan hati-hati. Namun, tiba-tiba, terdengar bisikan tepat di telinga Dita. "Kalian tidak boleh pergi." Dita menjerit histeris. Seketika, semua orang berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari suara mengerikan itu. Tapi, kabut yang semakin tebal membuat mereka kehilangan orientasi. Tak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Raka, yang berjalan paling depan, berhenti mendadak dan menunjuk ke depan dengan wajah pucat. Di depan mereka, berdiri sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. Tubuhnya tidak menyentuh tanah, melayang di tengah kabut. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang mengerikan, mata hitam pekat dan mulut yang menyeringai lebar dengan gigi-gigi tajam yang tak wajar. Mereka semua menjerit. Siska jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Johnny menarik tangannya, mencoba membawanya bangkit, tapi Siska seakan membeku di tempatnya. Sosok perempuan itu tidak bergerak, namun udara di sekitar mereka terasa semakin dingin hingga napas mereka berembun. "Lari!" Raka berteriak, menyadarkan semua orang dari keterkejutan mereka. Mereka berbalik dan berusaha lari secepat mungkin. Namun, semakin mereka berlari, semakin kabut menelan mereka. Dita terengah-engah, kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok perempuan itu kini lebih dekat. Wajahnya pucat dengan senyuman yang semakin lebar. "Aku nggak bisa lari, kaki aku." Dita menangis. Andi bergegas membantunya, mencoba menarik Dita agar terus bergerak. Namun, tiba-tiba, kabut yang pekat seakan membuka jalan ke sebuah tempat asing. Mereka kini berdiri di tanah yang berbeda. Pohon-pohon tampak lebih besar, suasana lebih suram, dan langit berubah menjadi merah kelam. "Apa ini?" Johnny berbisik ketakutan. "Kita masih di gunung," tak ada yang bisa menjawab. Mereka sadar bahwa mereka bukan hanya tersesat, tetapi mereka telah masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Dunia yang bukan milik manusia. Dan sosok perempuan itu masih mengawasi mereka dari kejauhan. Ketika mereka mencoba mencari jalan keluar, langkah kaki terdengar dari berbagai arah. Suara itu berputar-putar di sekitar mereka, seolah-olah ada banyak makhluk yang mengintai dari balik pepohonan. Raka merapatkan genggaman tangannya pada senter yang mulai meredup. "Kita harus tetap bersama." Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di antara pepohonan dengan kecepatan yang tidak wajar. Sosok itu seolah bergerak di luar hukum alam, muncul di satu tempat lalu menghilang dalam sekejap. Siska mulai menangis. Tubuhnya bergetar hebat. "Aku nggak mau mati di sini." Sebelum mereka bisa bergerak, terdengar suara bisikan dari berbagai arah. Suara itu bukan hanya satu, melainkan banyak, seperti mereka dikelilingi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan perlahan, dari kegelapan, makhluk-makhluk itu mulai menampakkan diri. Johnny menarik tangan Andi dan berbisik dengan suara gemetar, "Kita harus lari, sekarang." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, terdengar suara perempuan itu, bukan dari mulutnya yang tersenyum menyeramkan, tapi dari segala arah di dalam kabut. "Kalian sudah masuk dan tidak bisa kembali." Tiba-tiba, suara tawa lirih berubah menjadi jeritan menyayat yang bergema di sekeliling mereka. Tanah di bawah kaki mereka bergetar,
dan udara menjadi semakin dingin hingga napas mereka terasa berat. Siska menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu, namun semakin ia menutup, semakin suara itu menusuk ke dalam kepalanya. Berhenti, berhenti. Dita berusaha menarik Siska, tapi tiba-tiba gadis itu membeku. Matanya membelalak, dan bibirnya bergetar. Dia ada di belakang kita. Semua menoleh perlahan. Sosok perempuan berbaju putih itu kini berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Namun, ada yang berbeda, wajahnya perlahan berubah, menyerupai wajah mereka satu persatu, seolah sedang meniru ekspresi ketakutan mereka. Andi mundur, jantungnya berdegup kencang. Kita harus keluar dari sini. Raka menggenggam senter yang mulai berkedip-kedip. Kalau kita panik, kita nggak akan pernah bisa keluar. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sosok itu mulai mendekat dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar, seolah-olah tulang-tulangnya tidak berfungsi seperti manusia biasa. Mereka semua menjerit dan mulai berlari, namun langkah kaki mereka terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam tanah. Dan di tengah kepanikan itu, terdengar suara lain, suara dari dalam kepala mereka sendiri. Selamat datang di dunia kami. Siska tidak bisa lagi menahan tangisnya. Kakinya lemas, tubuhnya hampir ambruk kalau saja Dita tidak menahannya. Johnny mundur beberapa langkah, sementara Raka mencoba berpikir cepat di tengah ketakutan yang melanda. Perempuan itu masih melayang di sana, mengawasi mereka tanpa bergerak. Namun, tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka. Suara gemuruh terdengar dari dalam kabut, seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Kita harus pergi sekarang, Raka berteriak. Mereka semua berlari, tapi kabut terasa semakin pekat, menutup jalan seperti dinding tak kasat mata. Langkah mereka terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke dalam kegelapan. Andi menoleh ke belakang dan menelan ludah saat melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala muncul di belakang perempuan itu. Makhluk itu bergerak cepat, seperti berlari ke arah mereka. Dita menjerit, tetapi suaranya langsung tercekik saat tiba-tiba kabut menghilang seketika. Mereka kini berdiri di sebuah area yang asing, bukan di jalur pendakian yang seharusnya. Mereka terjebak di tempat yang bukan bagian dari dunia mereka. Dada Raka naik turun dengan cepat. Dia menoleh ke arah teman-temannya yang wajahnya sudah pucat pasi. Sosok perempuan itu masih melayang di depan mereka, tapi kini ia mulai bergerak. Pelan, namun pasti, ia mendekati mereka. Kita harus kabur sekarang, bisik Andi dengan suara parau. Mereka berbalik dan berlari sekuat tenaga. Namun, setiap langkah yang mereka ambil justru membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Sosok perempuan itu kini ada di belakang mereka, tertawa pelan. Siska mulai menangis lagi. Kita nggak bisa keluar dari sini, kita terjebak. Dita berusaha menarik napas dalam-dalam dan mencoba berpikir jernih. Tunggu, kalau kita panik, kita bakal makin tersesat. Tiba-tiba, terdengar suara lain dari dalam kabut. Kali ini suara laki-laki, berat dan menggelegar. Keluar dari wilayah ini, atau kalian akan menjadi bagian dari kami. Semua membeku. Johnny akhirnya berani bertanya, meski suaranya bergetar. Siapa kalian?
Suara itu tertawa kecil. Kami yang pernah tersesat dan tidak pernah menemukan jalan pulang. Dari balik kabut, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Mereka adalah sosok-sosok pendaki lain yang sudah lama hilang di gunung ini. Wajah mereka hampa, mata kosong tanpa cahaya. Raka menelan ludah. Ia tahu, jika mereka tidak segera menemukan jalan keluar, mereka akan bernasib sama. Raka mencoba menarik napas, tetapi udara terasa semakin berat. Sosok perempuan itu kini bergerak lebih cepat ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Johnny menarik tangan Andi dan berteriak, "Lari!" Mereka berlari sekuat tenaga, menerobos kabut yang semakin pekat. Namun, suara langkah-langkah berat terdengar mengejar mereka. Sesekali terdengar suara tawa mengerikan, bergema di antara pepohonan. Dita merasa tangannya ditarik sesuatu. Ia menoleh dan melihat jari-jari pucat menjulur dari dalam kabut, mencoba meraih pergelangannya. Ia menjerit dan berusaha melepaskan diri. "Tolong, Raka!" Raka menoleh dan tanpa ragu menarik Dita sekuat tenaga. Namun, saat itu juga, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Siska tidak ada di antara mereka. Andi, Johnny, Siska mana? Raka panik. Mereka berhenti dan mencoba melihat ke belakang, tetapi yang ada hanya kabut tebal. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Siska. "Siska!" Dita berteriak sekencang mungkin. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mencekam. Johnny menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Kita nggak bisa ninggalin dia. Tapi kalau kita balik, kita semua bisa hilang." Andi bersikeras. Raka mengepalkan tangannya, hatinya bimbang. Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, terdengar suara lirih dari dalam kabut. "Temukan aku." Suaranya samar, tetapi mereka semua mengenal suara itu. Itu suara Siska. Tanpa sadar, mereka semua menatap ke dalam kabut. Tapi yang mereka lihat justru lebih mengerikan. Di antara kabut yang mulai berpendar merah, tampak bayangan Siska berdiri dengan tubuh kaku. Matanya kosong, bibirnya menyeringai, dan di belakangnya, sosok perempuan berbaju putih itu melayang, seakan sedang mengendalikan tubuh Siska. "Aku sudah menemukan rumah baruku." Suara Siska berubah menjadi serak, seperti bukan lagi miliknya. Raka mundur dengan tubuh gemetar. Mereka sadar, Siska bukan lagi Siska yang mereka kenal.